Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu yang diberikan oleh dosen Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom mengenai mata kuliah pengembangan sistem informasi. Tugas yang diberikan itu yang pertama, meringkas jurnal mengenai pengembangan sistem informasi. Nah, di sini saya memilih referensi jurnal dengan nomor ISSN 1979-2328 dengan judul Implementasi Scrum pada Pengembangan Software Terdistribusi. Nah, poin kedua, melampirkan jurnal referensi pada forum web kuliah. Jurnal yang saya jadikan referensi bersumber dari Jurnal Pascasarjana Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini nanti yang poin ketiga, online presentasi berupa audio dan video. Ini saya akan lampirkan URL-nya ketika presentasi online ini sudah saya upload di YouTube, platform YouTube. Abstraks untuk pendahuluannya, ini saya akan jelaskan seiring berkembangnya zaman pengembangan software secara terdistribusi merupakan metode pendekatan pengembangan software yang semakin sering digunakan. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan yang mungkin muncul dalam pengembangan secara terdistribusi, pendekatan ini terbukti mampu memberikan hasil yang lebih baik dari pengembangan software yang dilakukan secara terpusat. Nah, Scrum merupakan salah satu varian dari metode Agile yang interaktif dan inkremental. Salah satu iterasi pada Scrum disebut dengan sprint. Jadi sprint itu adalah jantungnya si Scrum, di mana setiap akhir dari sprint produk yang sesuai dengan definisi dan harus diraih. Kedua, pendekatan pengembangan software ini sama-sama menekankan pada pentingnya komunikasi dan kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, jurnal tersebut akan membahas bagaimana mengimplementasi Scrum pada pengembangan software secara terdistribusi agar dapat menghasilkan produk yang deliverable dan usable dengan menganalisa beberapa kasus yang telah ada. Pendahuluan dan tinjauan pustaka. Menurut Pasivara tahun 2009, masalah yang umum dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan Distributed Software Development atau DSD dalam pengembangan softwarenya adalah komunikasi, koordinasi, dan kontrol. Nah, menurut Leal tahun 2010 membagi tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan menjadi dua faktor. Faktor pertama itu adalah faktor teknis. Faktor teknis itu adalah tantangan dari faktor teknis yang berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan konektivitas jaringan atau perbedaan antara lingkungan pengembang dengan pengujian. Jadi ini untuk yang konektivitas itu biasanya daring. Nah, faktor non teknis itu adapun tantangan dari segi non teknis adalah kepercayaan, komunikasi, konflik, dan perbedaan budaya. Ini lebih ke intelektual aja sih. Nah, menurut Schweber tahun 2011, Scrum merupakan sebuah kerangka kerja di mana pihak-pihak dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang kompleks dan pada saat yang bersamaan membuat produk yang memiliki nilai setinggi mungkin secara produktif dan kreatif. Nah, Schweber juga memaparkan sifat-sifat yang dimiliki Scrum itu adalah sederhana, mudah dimengerti, dan susah dikuasai. Jadi selain mudah, sederhana, tapi Scrum itu susah untuk dikuasai. Nah, di sini masih ada penjelasan menurut ahli. Menurut Sunderland kalau nggak salah bacanya seperti itu, mohon maaf kalau salah. Penggunaan model integrated Scrum menghasilkan bukti yang nyata yang menyatakan bahwa tim yang terdistribusi sama produktifnya dengan tim yang berada di satu lokasi. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, keseluruhan tim diharuskan berperan sebagai satu tim dengan global repository tracking dan reporting tool yang sama dan pertemuan harian atau daily Scrum antar lokasi. Menurut Sunderland 2007, Scrum dirancang untuk meningkatkan ketepatan waktu, menyatukan tujuan individu dan organisasi,
menciptakan budaya yang diarahkan oleh performa, mendukung nilai kreasi dari shareholder, mencapai komunikasi yang stabil dan konsisten untuk setiap level performa, dan meningkatkan pengembangan dan kualitas hidup individu. Menurut Sutherland lagi, faktor utama yang mempengaruhi Scrum pada Isle Corporation berhubungan dengan permasalahan yang sering dijumpai. Nah, yang pertama itu permasalahan utama isolated Scrum team. Tim yang terisolasi secara geografis, pada beberapa kasus ini offshore, tidak cross-fungsional, dan mungkin belum pernah menggunakan Scrum. Nah, itu adalah masuk dari isolated Scrum team. Distributed Scrum of Scrum, tim terisolasi secara geografis tapi terintegrasi oleh Scrum of Scrum yang bertemu secara rutin. Ini mungkin lewat teleconference atau video conference. Yang ketiga, totally integrated Scrum. Tim yang cross-fungsional yang tersebar antar geografis ini yang udah menguasai Scrum. Scrum dan DSD, Distributed Software Development. Nah, di sini komponen yang pertama itu adalah komponen Scrum Alliance. Nah, Scrum Alliance itu mendefinisikan komponen-komponen yang terdapat pada Scrum. Komponennya apa aja sih? Komponennya yang pertama, product owner. Dia itu yang bertanggung jawab terhadap nilai bisnis dari sebuah produk. Jadi semuanya itu dikontrol atau bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu semuanya adalah product owner. Nah, Scrum Master, dia yang memastikan atau dia yang mengontrol semuanya berjalan secara fungsional dan produktif. Nah, di sini bisa menggantikan yang namanya product manager. Nah, di sini ada tim, maksudnya tim itu tim development. Nah, dia bisa bekerja secara self-organized. Nah, dia jadi udah punya pekerjaannya masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk yang komponen acara, di sini ada 4 nih yang harus diperhatikan. Nah, 4-nya itu adalah yang pertama sprint planning. Jadi sprint planning itu proses tim bertemu dengan product owner untuk memilih pekerjaan yang akan diselesaikan selama sprint. Nah, maksimal sprint itu hanya boleh sebulan. Kalau lebih dari sebulan biasanya udah nggak fungsional. Poin yang kedua adalah daily Scrum. Daily Scrum itu adalah proses tim bertemu dengan setiap harinya untuk berbagi progres. Nah, di sini biasanya dari Scrum itu hanya bisa 15 menit. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sprint review itu adalah proses tim mendemonstrasikan apa yang telah diselesaikan selama sprint kepada product owner. Ini menjelaskan produknya ya. Ini produknya. Nah, kalau sprint retrospektif itu adalah proses tim mencari cara untuk meningkatkan produk dan progresnya. Ini lebih ke prosesnya gitu. Kalau review produknya, kalau retrospektif itu prosesnya. Nah, di sini komponen yang terakhir itu adalah artefak. Artefak itu dibagi 3. Yang pertama adalah product backlog. Nah, product backlog itu dia daftar prioritas dari proyek yang akan diinginkan. Jadi, misalkan ada beberapa daftar nih. Nah, product backlog itu adalah beberapa daftar tersebut. Nah, biasanya yang merancang product backlog itu adalah product owner. Itu. Sprint backlog itu adalah kumpulan pekerjaan yang disetujui oleh tim untuk diselesaikan dalam satu sprint, dipecahkan menjadi beberapa task. Nah, sprint backlog itu mulai disetujui, terusnya dipecahkan menjadi beberapa task. Nah, di sini yang paling penting adalah burn down chart ya. Di sini mungkin seperti itu tulisannya. Di sini di penjelasan singkatnya tampilan sekilas terhadap pekerjaan yang tersisa. Jadi pekerjaan yang udah disusun di product backlog, terus disetujui di sprint backlog. Nah, di burn down chart itu dia menampilkan sekilas pekerjaannya tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, untuk di slide ini saya akan menjelaskan praktik Scrum yang biasanya diterapkan di perusahaan. Ini mungkin secara garis besarnya aja sih. Nah, menurut Weber tahun 2011, kerangka kerja dari Scrum yang terdiri dari tim Scrum dan peran-peran yang diperlukan seperti acara,
artefak, dan aturan main yang mengikat acara, peran, dan artefak tersebut, serta menggambarkan hubungan dan interaksi antar satu komponen dengan yang lainnya. Berikut adalah gambaran singkat proses yang terjadi pada Scrum. Nah, gambaran singkatnya yang pertama itu product owner membuat daftar kebutuhan prioritas yang disebut dengan product backlog tadi yang saya sebutkan pertama. Nah, yang kedua, selama sprint planning atau meeting, tim pengembang, misalnya IT team atau development team, memilah urutan teratas dari product backlog yang kemudian disebut dengan sprint backlog. Jadi yang memilah itu adalah sprint planning team yang sebenarnya yang memilah dari proses sprint planning. Tuh. Tim memiliki batasan waktu tertentu atau sprint untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi bertemu setiap hari untuk membicarakan progresnya dalam daily scrum eventnya. Selama sprint, Scrum Master memastikan tim tetap pada tujuannya. Jadi yang mengontrol itu adalah Scrum Master, bukan Product Manager sekarang. Pada akhir dari sprint, produk harus tetap siap dipasarkan. Nah, seterusnya sprint berakhir dengan sprint review dan sprint retrospektif. Dari dijelaskan pertama, nah ketika sprint berikutnya dimulai, tim memilah urutan teratas berikutnya dari product backlog. Jadi ketika produk yang pertama sudah selesai, masuk lagi ke produk backlog selanjutnya. Seperti itu. Di sini saya juga akan menjelaskan praktik DSD. DSD itu singkatannya Distributed Software Development. Kendala utama yang dihadapi pengembangan software terdistribusi adalah kurangnya komunikasi antar tim. Selain itu, resource dan aset yang dimiliki dan juga trust yang diperhatikan dalam pengembangan software terdistribusi. Jadi ada 3 nih yang harus diperhatikan karena 3-3-nya itu biasanya akan menjadi kendala. Nah, untuk memperhatikannya itu biasanya di sini dipecah menjadi 3 komponen utama lah, gitu. 3 hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama itu tadi saya dijelaskan komunikasi. Jadi komunikasi antar tim itu harus atau efektifnya secara face to face. Nah, face to face itu maksudnya itu komunikasi verbal secara langsung pada lokasi yang sama atau bisa dengan bantuan teknologi atau dengan teleconference atau video conference. Nah, komunikasi email. Nah, di sini biasanya komunikasi email itu sarana komunikasi yang lebih dipilih karena faktor verbal atau faktor bahasanya lebih formal. Tuh. Nah, komunikasi IM atau Internet Messenger. Nah, digunakan untuk quick question atau answer untuk tim yang mengerjakan task yang sama. Nah, itu mungkin chat di sini kali. Nah, untuk komponen atau latar belakang kedua dari praktik DSD itu adalah sharing repository. Penggunaan repository bersama memungkinkan seluruh tim dapat berbagi resource dan aset yang digunakan dalam pengembangan software. Nah, yang terakhir itu keep remote developers involved. Jadi memberi kepercayaan. Di sini maksudnya perlu untuk membuat anggota tim merasa diperlukan dalam tim, trust. Dengan cara melakukan kunjungan tim. Jadi itu dengan melakukan kunjungan, individu akan lebih menghargai antar individu lainnya dan memiliki keterikatan untuk meraih tujuan yang sama. Itu maksud dari keep remote developer involved. Nah, di sini untuk slide diskusi, saya akan menjelaskan implementasi Scrum pada DSD berdasarkan event-event pada Scrum. Jadi ini inti implementasinya nih. Yang paling pertama ya pasti itu adalah sprint, karena sprint itu jantungnya dari Scrum. Sprint itu dijelaskan dari pertamanya dimulai dari product owner. Dia menentukan lamanya sprint dan merupakan satu-satunya pihak yang dapat membatalkan sprint. Sprint dimulai langsung setelah dihasilkan kesimpulan dari sprint sebelumnya. Lama sprint itu dapat berbeda-beda dari biasanya onshore ataupun dengan offshore-nya. Onshore memiliki panjang sprint selama 4 minggu, tim offshore memiliki panjang sprint selama 2 minggu. Hal ini ditunjukkan untuk memudahkan pemonitoran tim offshore maupun onshore. Itu tim offshore onshore ini merupakan tim pengembang ya. Yang kedua, sprint planning meeting. Jadi pertemuan dilakukan oleh seluruh pihak, product owner, scrum master, dan tim yang terdapat di onshore atau offshore
dengan menggunakan tele atau video conference untuk berbagai aplikasi yang digunakan. Product owner memilih prioritas tertinggi untuk dikerjakan pada sprint berikutnya. Kemudian dibagi menjadi beberapa task untuk dikerjakan secara paralel, baik di tim onshore maupun di tim offshore. Scrum Master memberikan rancangan untuk sprint dan ketergantungan yang diidentifikasi secara perencanaan dengan tujuan mengatasi masalah yang mungkin ada dari ketergantungan antar tim yang berbeda dari setiap sprint. Tuh. Jadi ada 3 sini yang intinya sih dari sprint planning. Yang pertama product owner yang memberikan task yang secara prioritas, Scrum Master yang merancang sprint biar tidak ada ketergantungan dan mengidentifikasi perencanaan yang nantinya akan dikerjakan oleh tim pengembang. Daily Scrum. Ini komponen Scrum yang penting juga menurut saya karena daily Scrum itu adalah pertemuan yang dibatasi hanya selama 15 menit. Diadakan setiap hari untuk tim pengembangan. Nah, di sini biasanya untuk mensinkronisasikan segala aktivitas dan rencana yang akan dikerjakan selama 24 jam ke depan. Nah, di daily Scrum ini unik. Dia itu wajib memberikan pertanyaan. Itu cuma 3 pertanyaan. Yang pertama itu what did I do yesterday? Artinya itu apa yang telah atau diselesaikan sejak pertemuan terakhir. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, biasanya tim itu harus memberikan jawabannya dulu sebelum ditanya tuh. Karena ini rancangan dari Scrum. Nah, pertanyaan yang kedua, what will I do today? Apa yang akan dikerjakan sebelum pertemuan berikutnya? Apa yang dikerjakan? Biasanya udah ada jawabannya. Nah, yang ketiga, what's in my way? Jadi, hambatan apa aja yang dijumpai oleh tim pengembang? Nah, ketiga-tiganya itu harus dijawab. Makanya dia sebelum daily Scrum, mereka harus mempersiapkan 3 pertanyaan tersebut. Biar ketika meeting langsung dijawab ketiganya. Tuh. Nah, setelah berjalannya sprint, terus ya produk mendekati finish atau mendekati hasil. Nah, di sini ada komponen yang enggak kalah pentingnya, yaitu adalah sprint review dan sprint retrospektif. Sprint review itu merupakan pertemuan yang membahas tentang apa saja yang dilakukan selama sprint. Nah, sprint retrospektif itu dilakukan setelah sprint review dan digunakan untuk inspeksi diri serta membahas apa saja yang akan dilakukan selama sprint berikutnya. Demonstrasi proyek dilakukan dengan menggunakan telekonferensi atau aplikasi seri yang dihadiri oleh tim onshore maupun offshore. Umumnya hanya Scrum Master, tim onshore dan offshore yang berpartisipasi dalam sprint retrospektif. Nah, dari penjelasan tersebut saya menyimpulkan yang ini penyimpulannya, yaitu pertama, pengembangan software secara distribusi membuktikan telah mampu menjawab permasalahan yang mungkin terjadi pada saat pengembangan software. Mulai dari kurangnya resource yang memadai di lokasi, pengembangan tim tenaga ahli yang kurang, hingga ketepatan waktu yang harus diatasi. Nah, di sini adalah kurangnya resource yang mungkin harus diperhatikan dalam pengembangan software distribusi ini. Terus yang kedua, komunikasi tetap harus menjadi kendala utama yang harus dihadapi dan dalam pengembangan software distribusi baik secara teknis maupun non teknis. Secara teknis kendala komunikasi ditemui ketika terjadi ketidakstabilan koneksi jaringan. Dan yang mungkin ini dilakukan secara telekonferensi, dan kendala non teknis berhubungan dengan bahasa atau latar belakang budaya anggota tim. Misalnya ini kalau udah luar negara. Scrum merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan waktu pengembangan software. Kemungkinan adanya transfer ilmu pengetahuan dengan antar anggota tim, menciptakan komunikasi yang stabil dan konsisten bagi seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Pengimplementasian Scrum pada pengembangan proyek secara terdistribusi dapat dilakukan dengan memberikan
sedikit modifikasi akan alur kerja, memilih anggota tim dengan skill tinggi, mengalokasikan lebih sedikit budget dan pertemuan face to face, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif merupakan syarat utama keberhasilan penggabungan metode ini. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau ada yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar mengenai Scrum dan DSD. Mungkin kalau ada masukan bila bisa diberikan komentarnya. Nah, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.